Perkenalkan, nama saya Yudo Tamburan. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya pelajari pada bab pertama. Jadi pada bab pertama ini ada satu unit yang pertama. Di sini dipelajari tentang ide para pendiri negara. Jadi pada saat Jepang kalah dari Sekutu, Jepang berjanji akan membentuk BPUPK, yaitu Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPK akhirnya dibentuk bersama dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito. BPUPK diketuai oleh DRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil yang pertama yaitu Ichibang Yoshio dan Raden Panji Soroso. BPUPK melakukan 2 kali persidangan. Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Pada sidang yang pertama ini tidak ada hasil yang didapatkan, namun pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari terakhir sidang ada satu kesepakatan yang disetujui oleh anggota BPUPK, yaitu nama dari dasar negara yang diberi oleh Insinyur Soekarno yang diberi nama yaitu Pancasila. Dan sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Karena tugas dari BPUPK telah selesai, akhirnya BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan PPKI dibentuk untuk menggantikan BPUPK dan dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah dilakukannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus, pada tanggal 18 Agustus PPKI melakukan persidangan, yaitu untuk mengganti isi dari Piagam Jakarta yang pertama dan memilih kepala negara yaitu Insinyur Soekarno dengan ketuanya yaitu Muhammad Hatta dan membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada unit yang kedua dipelajari tentang nilai-nilai dalam Pancasila, yang itu nilai dasar, yaitu Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap, dan nilai instrumental yaitu Undang-Undang Dasar yang bersifat fleksibel, dan yang terakhir adalah nilai praksis, di mana nilai ini adalah penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada unit yang ketiga tentang bagaimana tantangan dan peluang berpancasila di era digital dan era media sosial. Jadi tantangan yang kita hadapi pada saat berpancasila di era media sosial ini adalah kita sering menemui orang-orang yang tidak berperilaku berpancasila di media sosial, dan peluang yang kita dapatkan adalah kita dapat mengimbau dan memberitahu orang lain tentang cara untuk berpancasila lewat media sosial, dan orang akan mengikuti kita untuk dapat berpancasila di media sosial. Dan pada unit yang terakhir dipelajari tentang gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, 2 kata yaitu gotong yang berarti diangkat dan royong berarti bersama-sama, yang berarti diangkat bersama-sama untuk menjadi lebih ringan. Menurut Kunjaraningrat, gotong royong dibagi atas 2. Yang pertama, gotong royong tolong-menolong yang bersifat individual, seperti contohnya membantu tetangga dalam acara keluarganya, dan gotong royong kerja bakti. Gotong royong kerja bakti ini bersifat umum dan untuk kepentingan umum, seperti membersihkan jalan dan membangun jalan. Gotong royong memiliki nilai-nilai, yaitu nilai kebersamaan dan nilai kerjasama di dalamnya. Jadi kita dapat mendapatkan nilai-nilai tersebut lewat gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat di negara lain. Itulah sekian dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.